Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang pada kesempatan ini menyapa Anda, datang ke tempat Anda. Mudah-mudahan bisa menyentuh lubuk hati Anda apa yang akan saya sampaikan ini, sehingga jarak antara Anda dan saya itu tidak jauh lagi, tetapi sudah lengkap menyatu di dalam penyatuan keilahian. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah dalam Al-Quran, karena firman Allah itu banyak. Dalam Bible, Injil itu firman, Taurat firman, tapi ini dalam Al-Quran yang bunyinya sering sekali disampaikan di mimbar-mimbar, tapi insya Allah tidak banyak orang yang mengkritisi maksud daripada firman ini. Bunyinya begini. Saya bacakan firman ini supaya redaksionalnya tidak salah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut, karena mereka khawatir mereka tidak mempunyai kemampuan melaksanakan amanah yang dipikulkan. Lalu amanah itu diamanatkan kepada manusia, dan manusia itu mau memikul beban itu. Sungguh manusia itu di dalam Quran disebut jahula, bodoh. Ayat ini membingungkan karena tidak jelas apa yang diberikan. Amanah itu sesuatu kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan daripada Allah kepada makhluknya. Amanah bisa saja amanah dari seorang pemimpin ke anak buahnya, amanah yang dipercayakan dari seorang tua kepada anaknya, atau anaknya mempercayakan amanah itu kepada orang tuanya, macam-macam. Antara teman, itu amanah namanya. Aku mau pergi, tolong ya rumah saya ini dijaga. Itu amanah namanya. Ini ada kendaraan saya yang nganggur, tolong kendaraan ini aku sampaikan kepada kamu, bisa digunakan sebagai fasilitas hidup kamu. Itu namanya amanah. Hal yang sama, Allah juga begitu kan, mengamanahkan. Tadi kenapa gunung tidak mampu, laut, bumi, dan langit-langit tidak mampu? Maka jawabannya pada uraian. Jenis amanah itu apa sebetulnya yang dimaksud dalam keseharian ini? Saya uraikan langsung. Satu amanah yang diberikan oleh Allah itu adalah tentang jiwa dan raga kita ini. Ini amanah sebetulnya dari Allah. Anda dijadikan manusia dengan struktur tubuh yang bagus, wajah yang indah, fleksibilitas yang demikian lentur, intelektual yang begitu hebat,
oral yang begitu menggelegar dan sebagainya. Ini kan bukan ciptaan Anda. Ini bukan kehendak Anda atau kehendak saya atau kehendak orang tua, tidak. Tapi kita tercipta seperti ini, maka ciptaan Allah yang seperti ini diamanahkan kepada Anda, kepada saya. Jadi diri kita ini bukan milik kita. Jiwa kita ini bukan milik kita, tapi itu adalah milik yang memberi amanah. Maka tolong dijaga. Dengan cara apa? Kesehatan Anda. Yang kedua, perasaan Anda supaya tidak mengotori rongga dada Anda. Pikiran Anda supaya tetap cerdas. Tutur kata Anda supaya tidak meleset jauh daripada kesantunan moral dan seterusnya. Ini amanah. Termasuk wajah kita. Ini amanah. Karena dikatakan di dalam Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalikal umirtu wa ana awal muslimin. Itu seluruh aktivitas saya, hidup saya, mati saya, wajah saya ini adalah semata-mata dihadapkan kepada ilahi. Menghadap kepada ilahi itu artinya digadaikan kepada ilahi dalam rangka untuk menjaga amanah diri kita. Tolong dijaga. Jadi bukan dicadarin atau ditutup untuk menjaga kehormatan itu, tapi dipancarkan kepada orang bahwa wajah Anda itu indah, berseri-seri, sehingga menambah rasa cinta kasih di antara sesama. Saya teruskan, yang kedua, itu yang pertama, amanah dalam pengertian diri. Yang kedua, kalau diri kita saja oleh Allah diminta untuk dijaga sebagai amanah Allah, kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Allah, dijaga, maka otomatis dengan sesama, dia pun milik Allah. Dia pun ciptakan Allah. Jangan Anda melihat, memandang orang itu. Kalau dari fisik mungkin hitam, coklat, kuning, kulit putih. Dari segi bahasa yang Anda tidak mengerti dan sebagainya. Daripada keyakinan, ada orang musyrik, ada orang muslim, ada orang mukmin, ada orang yang beriman, ada orang mungkar dan sebagainya. Itu urusan yang bersangkutan. Sebagaimana warna kulit, itu urusan yang bersangkutan dengan ilahinya. Tolong ini. Sehingga pada saat Anda melihat seseorang di hadapan Anda atau di sekitar Anda menjaga amanah Allah. Yaitu Anda bergaul dengan mereka karena mereka pun miliknya Allah. Tolong, itu betul-betul dipelihara, hubungan dengan sesama, itu namanya Anda menjaga amanah Allah. Yang ketiga, itu sudah dua ya, Anda catat, diri kita, sesama. Yang ketiga, kita hidup di alam bumi ini. Ada yang hidup di padang pasir, ada yang hidup di daerah es, ada yang hidup di hutan tropis, ada yang hidup di tepi pantai dan sebagainya. Itu kan alam yang diciptakan oleh Allah. Dihidupkan di situ orang pun tidak meminta, tapi dia dilahirkan di situ, domisili di situ, terjadi adaptasi antara dirinya dengan alam. Tolong, alam yang ditempati oleh Anda saat ini tadi, itu adalah alam bukan milik Anda. Tapi itu alam miliknya Allah.
diciptakan oleh Allah, airnya diciptakan, anginnya diciptakan, hujannya diciptakan oleh Allah, pasirnya, tumbuhan, binatangnya, bukan Anda. Maka dijaga. Alam itu jangan dirusak. Sampai khusus untuk masalah alam saja, Allah mengatakan, jangan kamu membuat kerusakan di atas muka bumi setelah kesempurnaan ciptaanku itu. Itu namanya amanah. Sehingga kalau Anda sekarang senang dengan lingkungan hidup, menjaga agar supaya tetap lestari, maka pada saat itu Anda sedang menjaga amanahnya ilahi. Sudah 3. Mulai pahamkah Anda sekarang apa yang dimaksud amanah? Mudah-mudahan. Kalau Anda paham, minta kepada Allah betapa bebalnya otak Anda itu tadi agar supaya dikasih kecerdasan, dan betapa kerasnya hati Anda supaya dikasih kelembutan. Mohon kepada Allah. Yang keempat, diminta kita oleh Allah untuk menjaga amanahnya. Apa saja itu kekayaan. Kekayaan Allah itu tolong dijaga. Kalau Anda dikasih sedikit saja kekayaan, kemudian Anda untuk berfoya-foya, maka Anda pada saat itu Anda telah mengkhianatin. Bukankah di antara Anda yang banyak yang kaya raya, sehingga seandainya diturunkan sampai 7 turunan itu tidak akan habis. Melimpah ruah pada Anda. Sebetulnya itu kekayaan yang miliknya Allah, yang diamanahkan kepada Anda. Hanya Anda tidak sadar. Akhirnya Anda kena obat yang namanya obat tamak, sehingga Anda tidak akan pernah cukup dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah. Karena tidak ada satu benda pun, satu elemen elektron pun di atas muka bumi yang bukan miliknya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah, kekayaan Allah. Kalau Anda sekarang punya mobil hanya satu, coba Anda perhatikan, baik bensinnya, maupun elektriknya, maupun besinya, maupun kamkas koplingnya, maupun bannya, semua bahan dasarnya adalah dari Allah. Anda kan hanya membuat sebuah rekayasa, tapi yang memilikinya adalah Allah. Oleh karena itu, kalau Anda kemudian hidup dalam ketamakan, tidak merasa cukup satu mobil, ingin sampai 100 mobil di rumahnya, hanya untuk memamerkan diri bahwa kamu sebagai orang the have, maka pada saat itu Anda telah mengkhianatin. Tapi kalau Anda itu memiliki sebuah harta, apa itu rumah, apa itu kendaraan, apa itu fasilitas lain di dalam kehidupan Anda, kemudian Anda manfaatkan dengan optimal dan jaga betul-betul agar supaya tidak menjadi sesuatu yang bersifat negatif, pada saat itu Anda sedang menjaga amanah Allah. Satu contoh, sering orang bingung, contohnya gimana? Prof. Ika, saya beri contoh. Saya punya rumah hanya satu. Dan rumah yang satu ini oleh saya manfaatkan. Satu, untuk membina keluarga dalam pendidikan. Yang kedua, untuk menjadi medium silaturahim di antara sesama. Yang ketiga, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dari rumah saya. Termasuk saat ini sampai kepada Anda. Itu kebenaran yang saya gaungkan dari rumah saya. Dengan demikian, saya telah memancarkan cahaya ilahi dari rumah saya yang kecil ini kepada seluruh penjuru dunia.
Itu namanya saya menjaga amanah. Karena rumah ini bukan milik saya, tapi milik Allah sebagai fasilitas. Itulah kita memohon kepada Allah. Baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati. Jadikanlah Tuhanku agar rumahku ini menjadi taman surgawiku di bumi ini. Dan diberilah aku kemampuan untuk menjaga amanahnya, karena dari rumahku ini terpancar cahayamu kepada seluruh alam. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah fasilitas dan menjadi sebuah media bagi diriku agar supaya aku mendapatkan tempat di sisimu, yaitu jannati tadi. Caranya begitu. Itu namanya Anda menjaga amanah Allah, kekayaannya. Yang berikutnya, saya bisa menyampaikan firman Allah kepada Anda dan saya jabarkan dengan berbagai macam pengetahuan ini tadi. Maka pengetahuan yang saya sampaikan kepada Anda itu bukan milik saya. Tapi itu adalah milik Allah yang diamanahkan kepada saya. Sehingga saya mudah paham dan saya hayatin dan menjadi perilaku saya dalam keseharian, menjadi pemikiran saya. Nah, caranya bagaimana? Maka amanah Allah berupa ilmu pengetahuan itu disalurkan kepada sesama agar supaya orang lain bisa menikmati lezatnya pengetahuan. Bisakah Anda menikmati lezatnya itu? Kalau Anda tidak, memang lidah rohani Anda itu telah keras. Mohon ampunan. Agar supaya dilunakkan. Karena sudah mati rasa itu namanya. Kalau amanah pengetahuan yang diberikan kepada kita, kemudian disalurkan setiap saat. Saya selalu berpikir, apalagi yang aku perbuat? Mau tidur, bangun tidur. Pada saat saya beraktivitas. Begitu banyak yang pengetahuan yang disampaikan oleh Allah itu tadi, sehingga badan yang mulai ringkih, mulai tua ini kewalahan. Sementara banyak orang kebingungan. Apalagi yang harus saya perbuat? Ilmu apa itu? Bingung sendiri. Memohon kepada Allah agar supaya diluaskan pengetahuannya. Robbi jidni ilman, Robbi habli hukman, walhikni bisyolihin. Luaskanlah ilmuku, tambahkan ilmu hikmah kepada diriku, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Karena apa? Menjaga amanah Allah, yaitu pengetahuan. Jadi bukan untuk kebanggaan. Yang sekarang Anda bisa melihat, ingin mendapatkan titel doktor, tapi dengan cara-cara yang tidak elok, manipulatif. Bahkan ada seorang mantan presiden di negeri ini yang kemudian sekarang sedang dituntut oleh masyarakat tentang ijazah itu. Betul-betul itu ijazah dia ikut pendidikan atau itu hanya sebuah kamuflase manipulatif supaya dia banyak pengikut, supaya dia mempunyai legalitas untuk mencapai kekuasaan. Nah, kalau begitu itu bukan pengetahuan yang diberi Allah, tapi itu adalah pengetahuan setan, pengetahuan iblis. Mudah-mudahan Anda yang mendengar saat ini tidak termasuk kelompok itu, tapi masuk dalam kelompok apa yang saya sampaikan itu tadi, kelompok para nabi, kelompok para solihin yang mencari ilmu itu bukan mencari, akan tetapi diberi oleh Allah. Kita hanya berikhtiar.
Nah, tolong dijaga itu amanah pengetahuan. Kekayaan sudah, pengetahuan sudah. Ada lagi yang penting. Mungkin yang sekarang Anda mendengarkan dari tempat jauh ini, bagaimana hubungan suami istri, keluarga, anak, itu amanah sebetulnya dari Allah. Anda untuk mendapatkan pasangan hidup itu tidak gampang. Sama seperti saya pun untuk mendapatkan pasangan hidup tidak gampang. Kadang-kadang di luar dugaan. Kenapa tidak gampang itu tadi? Satu, kultur mungkin yang berbeda. Yang kedua, karakter yang berbeda. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang berbeda. Macam-macam lah. Status sosial yang berbeda. Tapi kenapa bisa terjadi perjodohan, perkawinan sampai beranak pinak? Dan bisa menyatukan perbedaan itu menjadi satu kesatuan sehingga munculkan terjadinya regenerasi. Itu sebetulnya amanah. Jadi seperti saya, istri saya adalah amanah bagi saya. Untuk dijaga kehormatannya, untuk dijaga perasaannya, untuk dijaga keindahannya. Dan saya adalah amanah bagi istri saya untuk dijaga kesehatannya, untuk dijaga semangatnya, dan seterusnya. Ya, tentunya adalah yang berikutnya adalah anak cucu kita itu juga adalah amanah yang dititipkan kepada kita, kepada Anda sementara. Habis itu mereka akan bertebaran di muka bumi. Selesai, dikembalikan kepada ilahnya. Telah aku besarkan, anak-anakku telah aku didik dengan penuh kasih sayang. Aku kenalkan tentang jalan menuju ridhomu. Aku kenalkan pengetahuan yang luas. Aku beri mereka nafkah, mereka harapan. Sekarang mereka sudah dewasa, sudah selesai. Maka selesai pula amanah yang kau pikulkan kepadaku. Ini Tuhanku, aku kembalikan kepada engkau amanah itu. Karena sebaik-baik pemelihara makhluk adalah engkau sendiri. Begitu caranya. Supaya Anda tidak stres oleh ujian anak cucu Anda. Mulai pahamkah Anda? Yang berikutnya adalah usia Anda. Usia saya itu adalah amanah. Karena Allah mengatakan bahwa telah aku tetapkan usia seseorang. Itu tadi. Agar supaya mereka menjaga amanah-amanah yang lain di atas muka bumi itu tadi. Pada waktunya usia itu sudah selesai, saya dengan Anda akan berpulang. Entah kemana. Maka usia yang masih ada, jangan Anda sia-siakan. Kalau Anda sekarang masih muda, jangan Anda nganggurkan itu. Karena pada anak muda masih ada energi yang begitu kuat. Baik itu yang namanya fisik. Anda punya energi pemikiran yang begitu kuat. Teman Anda bisa mencari kemana-mana. Fasilitas Anda bisa manfaatkan di atas muka bumi ini. Bergentayangan kemana-mana. Itu sebuah amanah. Kalau sudah tua seperti saya mungkin dan Anda yang sekarang mendengarkan dan sudah tua tadi. Anda jangan pernah putus asa. Toh Anda masih hidup. Berarti Anda masih dipercaya oleh Allah untuk menjaga amanah usia Anda. Maka di dalam ketuaan itu manfaatkan. Ini dalam YouTube saya sudah sering saya keluarkan. Usia itu betul-betul dioptimalisasi. Apa yang Anda bisa dalam masa ketuaan itu karena keterbatasannya fisik, gerak, mungkin fasilitas ekonomi, mungkin kawan dan sebagainya. Itu tadi. Jangan itu menjadi sebuah kendala. Anda mungkin tidak punya banyak kawan.
menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan, insya Allah kawan akan berdatangan. Anda mungkin kekurangan dana, ya, syukuri yang ada, insya Allah akan berdatangan kecukupan untuk Anda. Karena janji Allah akan cukupkan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Dan aku berikan rezeki kepadanya tanpa hisab, tanpa batas. Itu jelas jaminan daripada ilahi selama Anda bisa memikul amanah usia Anda supaya tidak usia yang sia-sia itu tadi. Yang berikutnya, mulai banyak kan yang dinamakan amanah. Yang berikutnya adalah misi kenabian. Coba Anda kritisin, kenapa Allah menurunkan nabi dari nabi ke nabi dan dari firman ke firman? Kenapa? Karena setiap zaman itu berbeda perilaku manusia dalam hal kemajuan peradabannya. Maka diperlukanlah nabi-nabi tertentu dan konsep-konsep keilahian ini tadi, yaitu firman-firmannya Allah, petunjuknya Allah, maka misi kenabian itu tadi tidak akan pernah berhenti. Sekalipun saat ini mungkin misi kenabian Nabi Muhammadnya sudah menjadi nabi terakhir, kalau dalam kepercayaan yang dianut semua masyarakat seperti itu, ya. Akan tetapi misi kenabiannya, saya ingat, bukan kerasulannya. Kalau rasul itu mungkin sudah selesai pada Nabi Muhammad, Rasulullah terakhir. Karena misi kenabian itu adalah misi untuk menyampaikan sebuah kebenaran, menyampaikan sebuah kebaikan. Itu namanya misi kenabian. Maka saya mengajak pada Anda tadi, mari Anda pun diamanain tentang itu. Jangan menghindar. Itu menikmatin. Anda dikasih kehormatan untuk meneruskan misi kenabian. Coba baca, pelajarin apa sih sebetulnya misi kenabian. Apa sih sebetulnya ilahi itu? Apa itu sebetulnya yang dinamakan para nabi, para rasul? Apa sih itu kitab suci itu? Pelajari oleh Anda, dan itu sangat terbuka di dalam era ini. Jangan mengikuti orang-orang, buat dobrakan keluar sehingga Anda akan menyampaikan pembaruan, enrichment kepada masyarakat di dalam misi kenabian itu tadi sesuai dengan zamannya. Pada saat Anda menyampaikan kebenaran kepada keilahian itu tadi sesuai dengan zaman kita itu, maka pada saat itu Anda telah naik harkat diri Anda, yaitu sampai kepada derajat kenabian, sekalipun Anda bukan nabi. Misinya, apakah bukan sebuah kehormatan untuk Anda itu? Apakah bukan sebuah peluang? Inilah yang saya rasakan, kenapa saya getol, saya dikasih semangat dari waktu ke waktu untuk menyampaikan kepada Anda, bahkan kadang-kadang mau tidur saja muncul inspirasi. Bangun tidur muncul ilham. Sedang berjalan, sedang sendirian muncul semangat dan sebagainya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran misi kenabian. Sekalipun saya bukan nabi, mudah-mudahan tercatat di dalam koridor kenabian itu. Itulah yang dinamakan para sahabat zaman Rasul. Sekalipun kita tidak satu zaman
Tapi insya Allah misinya sama. Maka jarak zaman itu menjadi hilang, menjadi sebuah kesatuan. Tolong amanah itu Anda pegang, Anda semangat. Karena kalau tidak ada orang yang mau memikul amanah misi kenabian ini, akan hancur bumi ini. Sekalipun manusia teknologinya tinggi, pengetahuannya luas, kekayaannya melimpah, kekuasaannya mutlak dan sebagainya, akan hancur kalau tidak disentuh oleh misi kenabian. Karena apa? Apa pedomannya Anda untuk hidup di dalam bermasyarakat? Tidak ada. Yang berikutnya, tolong, bahwasanya Anda dan saya dikasih amanah untuk menjaga apa yang dinamakan aturan-aturan ilahi. Atau bahasa Arabnya adalah syariat yang sudah ditetapkan oleh ilahi. Tolong Anda jaga. Ada syariat di dalam alam, ada syariat di dalam diri kita atau aturan, ada syariat yang difirmankan, ada syariat yang tidak difirmankan. Anda tengok, itu namanya aturan. Dan itu diberikan amanah. Pada saat Anda itu dibimbing oleh Allah agar supaya Anda menegakkan sholat, itu bukan sholat itu sebagai sebuah kewajiban yang kemudian kalau Anda tidak pikul, tidak laksanakan, Anda disiksa. Tidak begitu cara memandang. Pada saat kita dikasih sholat seperti itu adalah sebuah amanah dari Allah untuk menjaga diri kita, hubungan dengan ilahi. Selama kita bisa menegakkan dan melakukannya dengan ikhlas, itu yang disebut mukhlisin lahuddin. Insya Allah pada saat seperti itu kita sedang menjaga amanah, yaitu syariat atau aturan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan tuntunannya. Bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Jatuh. Amanah lain, silakan Anda makan sebagian rezeki yang telah aku ciptakan di atas muka bumi. Tapi tolong, dalam makan ini dijaga amanah dari Allah. Jangan kamu makan sesuatu yang menyebabkan Anda lepas daripada amanah yang telah aku haramkan, dan makanan-makanan yang tidak baik untuk Anda. Diseleksi. Sehingga dengan demikian, pada saat makan dan minum saja, makan dan minum itu tadi, Anda tetap memikul amanah Allah. Pada saat Anda berjalan di atas muka bumi sendirian, dan tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Anda sendiri. Karena Anda memikul amanah Allah, maka kemanapun Anda berjalan, walaupun di dalam hutan yang ketutup semak belukar, dan tidak ada siapa-siapa yang tahu, Anda tidak akan pernah merusak sumber daya alam yang Anda ijak. Karena itu miliknya Allah dengan segala aturan-aturannya. Anda tidak ingin aturan-aturan yang sudah terpatri, syariat yang sudah terpatri di dalam alam itu, Anda rusak. Maka pada saat itu Anda sedang memikul
itu yang dinamakan amanah daripada ilahi. Masih banyak contoh-contoh amanah ini. Dari sedikit yang saya sampaikan ini, Anda sudah mulai mengertikah mengapa langit tidak mampu, mengapa bumi tidak mampu, dan gunung-gunung sebagaimana yang disampaikan di dalam firman Allah yang saya bacakan di depan itu tadi. Di dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 72 itu, kenapa mereka tidak mampu? Karena mereka tidak difasilitasi untuk memikul itu. Itu maknanya. Tapi Anda difasilitasi bisa memikul amanah itu. Mampu memikul amanah itu. Dan ingin Anda memikul amanah itu. Buktinya banyak orang ingin kaya. Itu amanah. Banyak orang ingin hidup usia panjang. Itu amanah. Banyak orang ingin punya jodoh. Itu amanah. Ingin punya anak cucu. Itu amanah. Dan seterusnya seperti dituraikan tadi. Tapi Anda tidak menempatkan pada tempatnya, itu yang dinamakan sungguh manusia itu jahula, bodoh. Sudah tahu bahwa itu amanah yang bisa dipikulnya dengan benar, tapi dia campakkan, maka kamu sungguh orang-orang bodoh. Mudah-mudahan dengan uraian yang ringkas ini, Anda dan saya termasuk dimasukkan oleh Allah, diperkenankan menjadi salah seorang yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat ke-8 yang bunyinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Kita dipikul amanah dan kita berjanji kepada Allah tadi. Sami'na wa atona. Aku telah berjanji mendengarkan dan aku akan mentaati seluruh amanah yang kau pikulkan itu. Untuk aku pikul dengan benar. Maka Allah akan memberikan stempel kepada dirinya, kepada Anda, yaitu mereka orang-orang yang beruntung di dalam hidupnya. Mudah-mudahan Anda yang sabar dengan saya, mendengarkan dari waktu ke waktu, dan merespon. Saya lebih senang merespon. Anda punya telepon, Anda bisa datang, merespon, itu namanya. Termasuk orang yang beruntung karena Anda adalah orang yang bisa memikul amanah, yaitu apa yang saya sampaikan dari kebenaran ilahi. Ini adalah firman, dan Anda resap dan Anda pikul sebagai amanah seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bukan diam, tapi merespon. Sudah pahamkah Anda? Mudah-mudahan dari tempat yang jauh, Bima Sakti, Jalan Bima Sakti nomor 9, di Malang, Indonesia ini, Anda dibimbing oleh Allah dan dikasih penerangan dan diridhoi di dalam mikul amanah-amanah kehidupan ini.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.